Pada video sebelumnya, kami telah menelusuri kawasan Astana Gede Kawali, Kabupaten Ciamis. Melihat langsung berbagai peninggalan sejarah yang masih tersimpan hingga saat ini. Namun, masih banyak hal yang menarik untuk dibahas lebih dalam. Karena itu, pada episode kali ini, kami akan berbincang bersama seorang sejarawan untuk menggali sejarah Astana Gede Kawali, Kabupaten Ciamis. Seperti apa kisah di balik situs bersejarah ini? Mari kita simak bersama. Ya, sahabat Tapak Sunda Misteri, kita masih di tempat Astana Gede ya Pak ya. Astana Gede, lokasi di Kawali, Ciamis ini. Dan tadi bersama Pak Eno dari Dinas Pariwisata Ciamis ini, beliau sebagai destinasi kesejarahan ya dan budaya. Tadi ada beberapa situs prasasti sudah dikenalkan. Dan juga sangat detail banget dijelaskan gitu ya. Nah sekarang beliau juga ajak kita ya Berin ke sini ke tempat ini. Konon katanya tempat ini pun punya bersejarah juga di wilayah sini. Berarti kalau dari sana ke sini ke sebelah utara apa selatan gimana? Ya, kalau dari arah yang tadi dari ya. Arah pasti ke sini itu ke arah barat. Ke arah barat? Ya, ke arah barat ini. Ke arah barat. Dan ini salah satu objek yang paling belakang itu terakhir yang paling jauh. Tadi kan kita lumayan ya, kita berjalan kurang lebih 300 sampai 400 meter lah ya. Luar biasa ya, dengan area yang berbukit-bukit ya. PR yang gendut naiknya. Oke, dan nih Pak, ini kan ada terdengar suara air nih, tapi sebelah sana ini memang ada semacam apa ini? Air terjun apa gimana? Ya, jadi batas dari wilayah dari situs Cagar Budaya Astana Gede ini adalah ada sungai-sungai kecil. Jadi sungai kecil dibatasi oleh sungai kecil namanya Sungai Cibulan ini. Cibulan? Ya, dan ini menambah suasana kesejukan juga kan. Nama kita ya sangat asik sekali di sini. Lebih ke kita tuh lebih ke menenangkan diri tuh enak gitu di sini ya. Refresh gitu. Kalau orang Sunda maniis. Paniisan ya di sini ya. Dan ini Saung mungkin dulunya memang tempat paniisan apa gimana? Ya, makanya tempat ini, spot ini itu kalau dalam kategori wisata ya, ini disebutnya Pasangrahan. Jadi Pasangrahan ini adalah tempat beristirahat, tempat kumpul. Mungkin ya zaman dulunya seperti itu, dipakai juga fungsinya zaman sekarang. Kalau dulu masih banyak orang datang ke sini itu biasanya yang bawa keluarga, itu mereka bawa anak, itu di sini nih alastika, mereka bawa teram gitu kan, kita makan bersama keluarga di sini di Pasangrahan ini. Karena memang suasananya enak juga buat Tapi masih aktif sekarang atau kalau sekarang karena memang ada rencana ini mau direnovasi, dan ada beberapa fitur yang mau kita tambah dari pemerintah mungkin ke depannya. Jadi tempat ini paling cuma dibersihkan sedikit-sedikit aja. Kalau untuk bangunan ini mungkin kita perbaiki nanti ke depannya. Ada renovasi. Yang mudah-mudahan doa kita bersama juga Astana Gede ini supaya lebih maju lagi, lebih banyak pengunjungnya, menjadi daya tarik wisata edukasi. Iya, betul seperti itu ya. Ini tahu nggak Pak awal berdirinya Astana Gede Kawali ini tahun berapa? Kalau untuk Astana Gede sendiri ini menjadi situs cagar budayanya ini masih baru, terbilang baru ya. Tapi kalau kita berbicara histori atau sejarah, Astana Gede ini ya terkenalnya atau populernya pada saat menjadi ibu kota kerajaan Kawali. Itu tahun 1333 dengan 7 raja yang tadi sudah kita lihat objek-objeknya. Prasasti-prasastinya ya, raja yang paling populer di sini Prabu Niskalawastu Kancana itu, yang memang pada era beliau inilah kerajaan Galuh ini mencapai zaman keemasannya pada saat itu. Luar biasa ya. Jadi memang beliau itu sangat berpengaruh juga ya dengan kepemimpinannya beliau waktu itu. Sangat berpengaruh, dan beliau yang mengajarkan tentang nilai-nilai kearifan lokal, tentang nilai-nilai jati diri masyarakat Sunda gitu, dan mengingatkan kita supaya pentingnya kita menjaga tradisi dan budaya Sunda. Budaya Sunda ya. Termasuk yang dikedepankan ada salah satunya apa? Ya, di wilayah ini.
budaya Sundanya? Salah satunya lebih ke karakteristik sih. Tadi ada beberapa prasasti yang menyebut prasasti satu itu tentang sistem kepemerintahan atau beliau berpesan bahwa siapa saja yang menjadi pemimpin karakternya harus seperti ini gitu kan. Dan juga ada prasasti dua. Tadi kita lihat di sana ada pakai nakerta benar, pakai nanjir najuritan. Ya jadi sebelum kita turun ke masyarakat kita harus kenali dulu diri kita supaya kita berperang dulu dengan hawa nafsu kita. Jadi dalam bermasyarakat pun kita ya lebih beradab, lebih punya tradisi someahnya, adabnya gitu dan sopan santunnya gitu. Oh, itu seperti itu ya? Ya, karena tahu sendiri orang Sunda itu, makanya orang Sunda itu seueur heureuy tapi wawasannya luas. Betul ya. Makanya ikon dari Sunda ini biasanya yang paling populer di cerita rakyatnya ada si Kabayan. Dia tukang seperti heureuy ya? tukang heureuy gitu, orang pedesaan biasa tapi kalau diajak serius dia itu cerdas gitu kan. Dan memang di sini juga termasuk kerajaan apa namanya tuh, sejarah kerajaan Galuh ya? Iya. Yang banyak situsnya di sini apa di tempat lain? Apa di sini aja maksudnya gitu? Kalau untuk Kabupaten Ciamis ini banyak sekali situs-situs yang ada benang merahnya secara historis dengan nyambung dengan kerajaan Sunda atau Galuh itu ya. Nah, cuma populernya Astana Gede ini atau era Kawali ini karena kerajaan Galuh yang ada di Kawali ini namanya itu berbeda. Kalau zaman Kawali ini kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh itu disatukan. Kalau dalam kesejarahan kan kerajaan Sunda itu paling barat, kerajaan Galuh itu paling timur dengan batas Sungai Citarum. Pada zaman Kawali ini disatukanlah dua kerajaan itu. Makanya wilayahnya lebih luas lagi kalau zaman Kawali. Sebelah baratnya itu sampai ke Lampung. Kalau sebelah timurnya itu sampai ke Gunung Dieng atau Wonosobo sekarang. Oh gitu. Batasnya lebih luas lagi di zaman ini. Dan lahirnya raja-raja yang populer sekarang di masyarakat Sunda, kebanyakannya itu pada zaman Kawali ini gitu. Apalagi dengan yang tadi yang terakhir, kita pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Jayadewata atau Pemanah Rasa, atau ada yang juga menyebutnya dengan Prabu Siliwangi itu yang populer zaman sekarang gitu. Oh ya, Pemanah Rasa itu ya. Iya. Kalau di sini Pak, tempatnya dulu tuh tempat untuk apa pada zaman itu atau belum ada gitu? Astana Gede ini seperti yang namanya. Kita tempatin. Oh ini. Oh yang ini maksudnya ya. teh. Secara ini tempat ini disebutnya Pasangrahan tadi. Jadi tempat beristirahat karena di belakang kita tadi di sana itu ada mata air yang namanya Cikawali. Gitu. Nah, mata air itu secara histori atau sejarah zaman kerajaan itu udah ada. Fungsinya itu untuk tempat susuci atau mandinya keluarga keraton atau kerajaan pada saat itu. Nah, dari sesudah sesuci mungkin mereka naik ke atas, ada sedikit gundukan tanah ini ke atas untuk peribadatan di atas, lalu mereka berkumpul dan bermusyawarah di seperti kita di tempat-tempat ini. Makanya ada beberapa versi sumber lisan yang mengatakan dari masyarakat sekitar, makanya di sini disebut dengan Pasangrahan. Jadi tempat berkumpul. Kalau ininya kayaknya emang udah ada atau dulu hanya ini aja? Kalau bangunan ini kita buat zaman sekarang. Ini cuma kita buat untuk berkumpulnya para pengunjung aja gitu. Tapi kalau secara fungsi kita masih setarakan dengan fungsi masa lalunya. Seperti itu. Nah, ini kan boleh dikatakan tempat keramat lah ya. Banyak nggak yang berziarah ke tempat ini khususnya malam Jumat atau malam apalah gitu? Ya, kalau dari segi pengunjung, mungkin Astana Gede ini keistimewaan ada dua kategori yang bisa. Saya dilihat dari wisatanya ya. Itu ada dua kategori masuknya, ada wisata edukasi sejarah, ada wisata religi gitu yang berhubungan dengan ziarah itu. Nah, untuk wisata edukasi itu mungkin bisa datang dari sini dari kita buka jam 8 pagi sampai jam 4 atau jam setengah 5 sore gitu. Tapi kalau untuk wisata religi itu 24 jam. Oh itu? Itu 24 jam. Jadi cuman kalau untuk jam 5 ke atas atau malam itu dihubungi nanti di depan ada petugas atau bisa menghubungi juru kunci gitu. Jadi kalau untuk tanpa ada juru kunci ya itu dikunci gitu di sininya gitu, harus dengan izin juru kunci kalau untuk malam gitu. Jadi 24 jam kita siap melayani dan
banyak atau tidak itu suka ada aja. Banyak yang pengunjung yang memang kategorinya masuk ke wisata religi untuk ziarah. Bahkan keasikan atau keunikan dari Astana Gede ini mengajarkan tentang toleransi ya. Yang datang ke sini itu bukan cuma satu agama. Untuk misalkan seorang muslim yang datang mau berziarah, itu bertawasul, tapi juga datang juga saudara-saudara kita dari Bali juga yang beragama Hindu itu suka datang ke sini untuk berziarah. Oh gitu. Iya. Sengaja datang Memang ke sini. ada hubungannya sama itu nah. apa? Gimana? Ya, hubungannya kenapa orang Bali ke sini? Alasannya karena kalau secara sejarah itu kita berkaitan erat. Ada benang merah yang sangat kuat itu antara Sunda dan Bali gitu. Jadi kalau orang Bali datang ke tanah Sunda atau tanah Galuh, itu mereka seperti pulang kampung katanya. Oh. Jadi satu leluhur dengan kita gitu kan. Oh gitu. Jadi seperti rumah. seperti Tapi tetap targetnya ke sini, ke tempat ini. salah satunya mereka datang ke Astana Gede. Iya, karena memang dari segi, mohon maaf gitu ya, keagamaan dulu kan sebelum datangnya Islam gitu. Islam mungkin ya. Agama itu gitu ya. Dari awalnya seperti itu. Iya. Nah, tadi saya waktu kita ngobrol gitu ya, waktu saat memperkenalkan prasasti, saya masih ingat Akang itu bercerita tentang masalah pamali. Iya. Pamali. Oke. Itu kan boleh dikatakan di Sunda itu pantangan gitu. Ya. Yang tidak boleh gitu. Yang tidak Nah, boleh. maksudnya itu gimana? Ya. Pamali itu memang salah satu berada dalam salah satu kultur dan tradisi Sunda ya. Tidak bisa dijauhkan dari itu. Identik dengan pamali. Satu, mungkin pamali itu adalah salah satu aturan atau pantrangan untuk membatasi laku atau tingkah laku kita supaya tidak berlebihan terhadap alamnya ataupun terhadap lisan kita, tingkah laku kita di tempat-tempat yang memang ini terbilang sakral menurut masyarakat. Sakral di sana dalam artian adalah adanya pemakaman, terus punya nilai historis yang luar biasa, yang punya nilai-nilai adiluhung dari leluhur kita, warisan-warisan budaya yang tidak ternilai harganya gitu. Makanya kita sebagai tanda hormat kita terhadap warisan ini, kita jaga lisan juga tingkah laku di sini supaya tidak berbuat hal-hal yang jelek gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik juga. Dari pamali di sini yang terkenal itu adalah salah satunya di sini dilarangnya membawa sesuatu walaupun ranting itu yang jatuh di tanah itu tidak boleh kita bawa tanpa seizin petugas atau juru kunci keluar Astana Gede gitu. Menurut pamalinya itu takutnya nanti terjadi apa-apa dengan. Oh gitu. Kalau dilihat dari sisi yang dalam tanda kutip tapi kalau dari sisi logikanya, pamali ini sangat membantu sekali kita dalam salah satu kelestarian alam. Biar Kalau nggak tidak, rusak. jadi kalau tidak ada pamali ini, udah kebayang nih hutannya luasnya pada 5 hektar ini nih bisa gundul gitu kan. Nah, itu juga mungkin secara logikanya gitu. untuk menjaga gitu ya. Menjaga semua lingkungan yang ada di sini. Makanya pamali ini harus dilestarikan juga. Apalagi Jawa Barat yang kental dengan tradisinya gitu. Salah satunya ada pamali di sana, karena pamali ini mengajarkan kita untuk berbuat sederhana tanpa berlebihan gitu. Tidak berbuat yang lisannya berlebihan dan tingkah laku yang berlebihan. Oh iya. Pernah ada apa namanya tuh aturan nggak ditulis gitu di depan gitu, semacam ada plang apa gitu. Di sini tidak boleh ngomong gini, di sini tidak boleh ini. Pernah ada nggak dulu? Harusnya sih udah ngerti ya, tapi kadang ada yang nyeleneh ya orang. Jadi gini kan, soalnya kan yang datang ke sini mungkin orang-orang baru gitu. Mereka kan nggak paham gitu. Apalagi generasi generasi Gen Z sekarang. Ya maksudnya dulu pernah dibikin nggak gitu? Ya, kalau di kita di Astana Gede sendiri belum pernah kita bikin plang secara besar gitu. Tetapi kita lebih mengajarkan tentang kita sebiasanya generasi dari masa ke masa yang saya lihat gitu kan. Kalau zaman dulu sih udah ngerti ya. Kita masih zaman-zaman kita, orang tua kita sudah mengajarkan gitu. Kan kalau generasi sekarang nggak tahu nih gitu. Tapi kita nggak pasang tulisan, kenapa? Kita lihat dulu mereka tingkahnya. Nah, kalau mereka berlebihan, baru kita nasihati langsung gitu. Nasihati langsung, karena kalau hanya bentuk tulisan itu kadang itu tidak efektif juga gitu kan. Gitu. Tidak efektif juga. Kalau generasi sekarang harus
dengan prakteknya gitu. Ya kita contohkan, terus kita nasihati dengan baik gitu, dengan edukasi atau bahasa yang halus gitu. Oh jadi seperti itu, jadi langsung ditegur lah ya intinya. Iya, langsung diingatkan. Kalau mereka berlebihan, ya kita berarti tegur langsung. yang datang ke sini selalu mendampingi dong. Insya Allah, karena itu tugas saya juga, tugas dan fungsi saya di sini untuk mendampingi gitu, mendampingi dalam hal edukasi dari segi budaya dan sejarah. Oke. Biar gak nyasar juga kan Ya. itu pengunjung. Nah, gini, tadi kan ngomongin masalah pamali, kita nyambung nih. Oke. Nyambung. Ada nggak seseorang yang memang pernah kejadian gitu, karena itu dia melanggar gitu? Dia melanggar pamali itu ya. Melanggar pamali itu. Ada nggak? Cerita selewat apa gimana gitu? Soalnya kan udah lama juga mungkin Akang di sini lah gitu. Ya. Intinya seperti itu. Kalau yang melanggar pamali dan banyaknya fenomena yang di luar nalar, itu memang tidak memungkiri, itu memang banyak terjadi. Apalagi di tempat-tempat yang memang dipercaya oleh masyarakat ini disakralkan gitu. Makanya leluhur kita atau raja-raja dulu itu membuatlah satu aturan yang disebut pamali itu, supaya tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu. Dan ya banyak sekali ya, karena budaya di ini juga tidak memungkiri bahwa budaya Nusantara ini tidak hanya Sunda gitu ya, atau tidak hanya Galuh, tapi semua budaya di Nusantara ini kita sih identik dengan hal-hal yang dalam tanda kutip gitu kan. Karena kita juga sebagai orang yang beragama, kita juga harus percaya dengan hal seperti itu gitu. Banyak kan lah. Kalau didongengin ini nggak sampai 3 hari 3 malam ini sebenarnya. Ini yang paling fatal ada kejadian. Banyak sih ya, cuman saya nggak bisa cerita lebih detail karena memang itu sebagai salah satu ini juga ya, salah satu karena kita lihat dari sisi positifnya aja gitu, bukan dari kejadiannya, dari sisi positifnya yang kita kaji bahwa pamali itu harus ada. Itu sebagai salah satu batasan kita aja gitu, batasan kita aja. Dan pamali itu bisa terjadi itu tergantung kepercayaan kita gitu. Bagaimana sugesti dan pola pikir kita gitu kan. Jadi larinya ke mistis gitu ya nanti. Larinya pasti ke mistis itu. Dan kebanyakannya apapun pamali yang ada khususnya di Jawa Barat ini, misalkan gini, Kang, Neng tekenging keluar harutna pamali beli ayat sandekala gitu kan. Nah, sandekala itu kan terbayang oleh kita, terimajinasikannya itu seperti makhluk yang apa gitu menyeramkan. Padahal kalau kita bedah, sandekala itu artinya adalah pergantian waktu di sana. Dan itu jelek sebenarnya keluar pada sore hari itu. Jelek secara medis itu keluarnya penyakit itu gitu. Ataupun yang wanita yang mohon maaf ya dalam datang bulan, misalkan datang bulan ke tempat-tempat yang memang pemakaman kayak gini. Ulah cenah bisi dirawuk kelong gitu kan. Nah pasti gitu kan. Sok disingsieunan gitu kan. Sok disingsieunan. Untuk apa gitu? Untuk supaya mereka berpikir bahwa membatasi karena ini tempat yang memang dijaga, punya nilai-nilai tadi itu, supaya tidak terkotori dengan hal-hal yang nggak baik. Dan memang tetap dampaknya itu bukan mereka yang ngerasain, si pelakunya itu yang merasain gitu kan. Seperti itu ya. Nah di situ kita memakai adab-adabannya. Adab harus itu, karena tadi itu apalagi kita sebagai orang Sunda harus mengedepankan itu, gitu, mengedepankan tentang sopan santun, bukan hanya kepada manusia, antar manusia, tapi kepada alam juga. Kepada makhluk-makhluk yang memang tidak kelihatan juga gitu. Dan sebagai orang beragama kita harus percaya mereka ada gitu. Dan itu kita berhidup berdampingan dengan mereka, makanya kita harus saling menghormati satu sama lain. Oke. Dan ini Kang, masalah budaya ini kan kita sebagai orang Sunda lah ya, kita termasuk orang Sunda ini yang kita pakai ini ikat, Akang juga memakai. Ini setiap hari harus diharuskan di sini pakai ikat atau bagaimana? Atau ada karena kan ini ininya gitu. Ciri khas juga kan? Apa gimana? Sebenarnya kalau orang Sunda bilang ini ikat, ada yang bilang ini totopong dan itunya macam-macam gitu. Yang jelas ada kewajiban nggak memakai ini petugas di sini? Enggak ada kewajiban. Itu cuman saya aja favorit aja ini gitu kan. Karena saya berpikir bahwa ikat ini atau totopong ini adalah simbol dari
nilai-nilainya gitu, salah satunya adalah menjaganya pikiran kita nggak kemana-mana, Oh, tapi tetap fokus. Ya, tetap fokus. Iya, tetap Ya, fokus. ya. Kalau saya cuma gaya doang. Nah, bisa. Zaman sekarang. Iya. Iya, kalau saya tuh jujur aja, Ya. gaya pertama gaya, Ya. kedua ya melihat orang itu pantas saya nyoba, pantas apa kagak. Ya, dilihat-lihat lumayan Ya. lah, gitu ya. Tapi kan ciri khas orang Sunda kan biasanya pakai itu ya, iket ya? Iya, pakai Iya nggak ikat. sih? Pakai ikat benar, Betul, benar. ciri khas dan budaya juga ya. Budaya Sunda. Karena salah satu nilainya itu yang tadi itu menjaga, jadi diikat tuh pikiran kita nggak kemana-mana, Iya. tuh. Jadi nggak suudon ke orang lain, nggak berprasangka buruk lah gitu kan. Jadi kita harus melihatnya itu dikaji dulu, jangan menilai seseorang langsung menyimpulkan, mempunyai Iya sih. sesuatu gitu kan. Jadi diikat dulu kepala kita supaya fokus. Dan juga pangsi ya. Pangsi, benar nih kayak gini. Kayak gini ya, ya pangsi gitu ya. Jadi bukan hanya pesilat aja yang pakai pangsi, Bukan. tapi Orang Sunda itu juga. kita tuh memakai pangsi memperkenalkan juga ya, Ya. bahwa budaya Sunda itu salah satunya ini. Iya, benar. Gitu dengan memakai pakaian seperti ini. Iya. Gitu. Dan kalau ada sendalnya itu sendal tarumpah ya. Iya, benar. Betul ya? Sendal tarumpah gitu. Biasanya dipakai untuk acara-acara tradisi, sekarang kan suka Iya, banyak iya. yang pakai itu. Nah. Acara tarumpah. Tapi kalau lebih enak lagi nih, saya sarankan lebih enak lagi kalau ingin jalan-jalan yang dapat sekali kita dengan energi alamnya di sini, itu kita pakai gaya grounding. Grounding itu kita nggak pakai alas kaki apa-apa, Oh, supaya telapak kaki kita menyentuh langsung ke tanah. oh Kan gitu. dulu mah nggak ada mungkin kan? Iya, Iya, kalau zaman dulu memang nggak ada sendal, iya, nggak ada apa, gitu jadi kan. langsung Mm-mm. ini. Nah, iya, kalau sekarang kan beda cerita. Tapi sekali-kali Cugak kita coba nanti. juga. Iya. Coba juga, jadi sekali-kali. Ya kalau alasnya seperti ini sih bersih kayak gini mah oke lah. Luar biasa. Dan hari ini memang sangat bersejarah untuk saya pribadi bersama Berin, teman-teman Tapak Sunda juga bisa datang ke tempat ini, bisa ngobrol secara langsung, kita bisa bercengkrama lah ya, menguak semua sejarah yang ada di Gunung Astana Gede ini gitu ya, Astana Gede di Kawali ini. Berin, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Paling kalau bedanya di sini siang sama malam ada acara tertentu nggak di tempat ini? Ya, pasti perbedaan kalau datang berkunjung siang hari dengan malam hari itu pasti beda ya. Secara suasana pasti beda. Acaranya Kalau acara ada yang wajib nggak gitu? yang harus kita lakukan gitu, Iya. ada wajib atau enggak, itu enggak ada sih, enggak ada peraturan atau hal-hal khusus yang harus dilakukan kalau berkunjung malam hari. Adapun yang suka bawa sesuatu atau melakukan sesuatu itu kembali lagi ke kepercayaannya. gitu. Jadi banyak pengunjung malam hari datang ke sini mau berziarah dan apapun itu menurut kepercayaan mereka aja gitu. Kita cuma mendampingi ke tempatnya, mereka mau diam atau berdoa di tempat yang mana, kita paparkan dulu objek-objeknya, ini tempat ini. Kalau mereka mau melakukan sesuatu, yaitu dengan kepercayaan masing-masing. Kita sambungkan. Nah, tadi kan kita lihat di sana itu berupa makom apa makam. Konon katanya antara makom dan makam itu berbeda. Iya, jelas, beda. Nah, yang ada di sini, yang ada di sini, ya. Kadang kan suka nanya, Iya. makam apa sih bedanya ya? Nah, penasaran kan? Iya. Antara makom dan makam. Yang jelas tadi ada tulisannya di sana. Ya, ini tempat disemayamkannya, dikebumikannya Abu Jasad dari seorang raja. Berarti itu apa coba? Makam. Makam. Jadi ya di sini yang tadi ada makam raja, Ya. dan ada juga makam yang sering dikunjungi ini oleh yang wisata religi tadi, yang ziarah. Itu ada makam dua ulama besar penyebar Islam di sini. Yang satu bernama Dalam Adipati Singacala, yang satunya lagi ada Pangeran Usman. Dua ulama besar ini diutus dari Kesultanan Cirebon untuk menyebarkan Islam di sini. Itu tahun 1643. Nah, itu 1600 masih di mana Neng ya? belum. Jadi mereka datang ke sini untuk menyebarkan Islam, dan Kawali ini menjadi titik pusat penyebaran Islam pada masa itu, gitu. Untuk wilayah Priangan Timur. Iya. Gitu.
sempat mendirikan pesantren apa tidak? Ya, menurut sumber lisan masyarakat zaman dulu katanya dua ulama tersebut itu membangun sebuah bangunan besar di Astana Gede ini, dibangunlah satu pondok pesantren. Makanya banyak makam-makam yang kecil di sekitarnya tadi itu adalah santri-santri beliau yang dulu pernah mondok di sana. Gitu ya. Jadi sampai meninggalnya pun dimakamkan di sini. Dimakamkan di sini dan ada juga pemakaman kalau zaman dulu sebelum sama dikelola sama pemerintah, makam untuk juru kunci pun itu dimakamkan di sini. Tetapi itu tahun 60-70 sudah ini sampai itu gitu terakhirnya gitu. Terakhir. Ya. Jadi kalau sekarang enggak kalau sekarang mah gitu. Karena udah menjadi situs cagar budaya dan ada undang-undangnya untuk supaya kita tidak menambah sesuatu yang bisa merusak nilai-nilai dari ini. Makanya tadi saat kita temukan prasasti, kita temukan temuan-temuan yang memang itu mempunyai nilai sejarah, itu nggak boleh dirubah secara posisinya, titik-titiknya gitu. Oke. Dan tadi ngomong-ngomong dari masalah yang berziarah ya, pernah nggak mereka bercerita ke Akang ada suara-suara aneh? Soalnya kan itu kan larinya ke mistis ya. Ya, pernah nggak ada aja kali ya. Pernah nggak mereka bercerita gitu? Ya, pernah. Banyak ya. Dongeng-dongeng dan cerita-cerita itu banyak gitu. Banyak dan memang saya lihat semua pengalamannya banyak juga. Itu kebanyakannya dari pengunjung-pengunjung yang mempunyai niat untuk berziarah, apalagi itu ya dalam wisata religi itu banyak sekali pengalaman-pengalaman mereka. Dan saya jadikan itu sebagai daya tarik karena memang salah satu budaya kita itu identik dengan hal seperti itu. Gitu kan, identik dengan hal seperti itu. Justru semakin tempat itu semakin disakralkan, itu daya tariknya itu hal-hal seperti itu. Cuma di sana juga kita harus mempertanggungjawabkan secara edukasinya, gitu kan. Cuma itu aja sih, nggak cuma mistisnya aja, tetapi ada nilai-nilai edukasi juga yang harus ditambahkan dari itu. Oh iya, berarti ada lah ya seperti itu. Oke, dan memang semua mungkin dari berbagai macam wilayah semua pada datang ke sini dengan membawa pengalamannya masing-masing mungkin ya. Nah, ada nggak cerita-cerita yang memang tadi kan apa namanya tuh ada satu itu di sana apa? Cikawali itu. Yang ada nggak yang sumber air ya? Ada nggak pengunjung yang siang-siang malah mandi di sana gitu? Atau ambil airnya jadi air apa? Ambil airnya gitu apa? Kan pernah nggak? Ada yang ya? iseng lah gitu intinya. Kalau kepercayaan pasti berkaitan dengan mata air itu yang paling banyak mitosnya. Yang paling banyak mitosnya atau kepercayaan masyarakatnya. Biasanya pengunjung yang mau bertawasul, kalau dia bertawasul atau berziarah gitu kan di makam, sebelum mereka berdoa di makam biasanya mereka ke mata air dulu. Ke sini. Ya, kalau yang muslim berwudunya di sini. Terus kalau yang punya mau suci secara keseluruhan mandi juga di sini. Itu siang-siang pun suka ada juga gitu. Mereka mandi di sini. Tapi caranya nggak langsung nyemplung ke mata airnya. Makanya tadi ada satu tempat yang kita sediakan di sana pakai tembok itu. Jadi airnya kita bawa dulu ke wadah, mandinya di sana. Jadi supaya air yang Cikawalinya enggak terkontaminasi juga gitu. Tapi ada mitos nggak air itu air apa gitu? Kan zaman dulu berkaitan dengan air apa sih, kemuliaan katanya yang kayak gitu. Yang jelas adalah Cikawali ini, kenapa air Cikawali ini sangat disakralkan oleh masyarakat sekitar dan kehebatannya ini belum pernah surut ya, belum pernah kering. Gitu. Hebat. Karena satu telaga tadi di bawahnya itu ada 7 mata air di bawahnya. 7 mata air. Dan pernah kita, menurut kepercayaan masyarakat, si air ini itu bisa bagus juga untuk kesehatan. Gitu ya. Saya cuma bilang bagus untuk kesehatan. Dan karena kita juga harus berpikir rasional, pada saat itu kita ambil sampelnya tuh, penasaran gitu, saking penasarannya saya, sambil sampel airnya kita bawa ke lab, langsung kita kaji, kita ukur, analisa, ternyata si airnya ini mengandung mineralnya lumayan tinggi, gitu. Dan kita teliti, ternyata si airnya ini langsung dari pegunungan, air alami nih, air alami. Makanya ya bisa dibilang bagus untuk kesehatan, Bisa langsung diminum.
Ya insya Allah bisa. Kalau mau. Kalau mau. Iya. Tapi jangan ragu. Kalau ragu mah jangan. Iya. Iya, benar-benar. Oke. Ya karena kan kalau langsung dari mata air itu kan bersihnya Bagus, luar bagus, biasa. ya. Bagus. Kalau saya jujur, saya sering. Aku Ya, juga saya kalau ke sering. curug-curug. Saya sering langsung aja. Minum aja. Langsung aja. Emang Saya- sebersih itu. bukan sekali 2 kali, Ya. makanya bertanya ya tadi bisa nggak ini? Sakit perut kok enggak. Iya nggak bakalan sakit perut. Asli itu air Iya, asli. air asli. Oke, dari sekian cerita ini luar biasa ya biarin ya. Iya. Cerita dari karena memang di sini tuh double kalau saya rangkum gitu. Iya. Double-nya itu pertama tadi yang datang ke sini niat untuk berziarah ke makam. Iya. Yang kedua, mereka ingin tahu lebih detail tentang sejarah Iya. karena ada prasasti. Iya. Jadi petugas di sini harus betul-betul hafal semuanya kan ya. Edukasinya harus Edukasinya luas. karena yang datang ke sini double dua Iya. tujuan. Yang ada penelitian, Iya. untuk anak sekolah, untuk Iya. ini ada juga yang berziarah dari sisi itu. Makanya di sini ada 2 petugas biasanya yang diterjunkan di lapangannya. Mhm. Ada yang itu ada dikelola oleh 3 instansi. Mhm. Astana Gede ini satu dari Dinas Pariwisata Ciamis, yang kedua dari Dinas Kebudayaan Ciamis atau Disbudpora, yang ketiganya dari BPK. BPK itu Badan Pengelola Kebudayaan dari Provinsi Jawa Barat. Iya. Dan ketiganya ini kita bersinergi, ini menugaskan 2 orang yang di lapangannya, satu untuk menjelaskan sejarah dan budaya secara edukasi, Mhm. secara akademisinya. Mhm. Yang kedua adalah tugasnya untuk mengantar orang dalam kebutuhan wisata religi, yaitu Nah, juru kunci. oh, juru Jadi kunci. ada bagian berdoa, Ya. spiritual itu juru kunci, ada yang untuk penelitian dan sejarah sampai budaya secara akademisi, ada lagi petugasnya. Jadi ada kalau kita kesini harus ada niat tertentu aja. Iya. Kita tujuannya kalau sekarang kan kita nih menguak tentang budaya ya, sejarah budaya. Berarti kalau memang nanti kita kesini lagi tujuannya untuk Iya. hal itu berarti ngobrolnya bukan dengan Akang ya? Bukan. Beda lagi. Beda lagi. Ada juru kunci. Ada juru kunci. Oh, berarti nanti kita kesini Part lagi. 2. Part 2. Nanti kita tetap, tapi Iya. nantilah ya Iya. kita kondisikan dulu. Soalnya di sini tuh sangat asik gitu Enak. ya. Iya, Nanti iya. mah kita bisa sambil botram di Nah, sini kan. bawa tikar. Prepare. Di sini. Jadi karena sangat daya tariknya tuh luar biasa. Iya. Ya. Jadi walaupun memang kita kali pertama ke sini, Hmm. tapi nyamannya itu Iya, kerasa Iya. banget Enak gitu. banget. Dari Sejuk tadi lagi, saya tuh guys. ngantuk loh di sini pengen tidur gitu ya. Jadi mungkin pesannya ke yang menonton nih, Iya. jadi kalau kesini nanti bisa rasain langsung ya Iya. gimana kesejukannya. Nah, Dan di Astana Gede ini insya Allah kalau bisa ketemu dengan saya juga nanti di sini. Kalau yang ingin tahu tentang sejarah nanti saya antar. iya. Tenang, AA-nya humble banget. Pokoknya ini gaul banget. Oh, Jadi kalau teman-teman nih yang terutama anak-anak Gen Z ya, Iya, Gen Z. yang pengen tahu semua tentang sejarah ke Kang Eno aja. iya. Nanti Selalu. dicantumin ya, A. Ya, oke. Nomornya nggak Siap. apa-apa. Nah, nanti dicantumin di sini nih. Di sini. Asal satu aja, jangan nanyainnya ada hal yang memang jangan ditanyain. Iya. Apa coba jangan ditanyain? Apa? Apa jangan nanyain jodoh aja. Jangan. Nanti nanyain ini apa? Udah beristri belum? Karena kan penonton ini macam-macam juga nih. Iya, Kang. Iya. oke. Ya, ada yang memang setelah nonton ini atau lagi nonton ini timbul penasaran. Oke, siap. Gimana nih saya menghubungi siapa? Terkadang kan seperti itu. Iya, boleh. Nah, jadi dengan cara seperti ini mungkin nanti dicantumkan nama, Iya. kemudian nomor ya yang bisa dihubungi ya lebih ke mereka sebelum datang juga sebelumnya Boleh, bisa boleh. menghubungi Boleh Akang. lah tanya-tanya dulu. Iya gitu tentang kesiapannya mereka. Soalnya kan takutnya Mm-mm. terjadi mereka yang namanya kali pertama kan bingung. Iya, iya, iya. Seperti halnya tadi juga kan saya lebih ke banyak bengong gitu Ya. diem. Ini harus gimana, ini harus gimana. Toh ini kan tempat sakral Iya. dikatakan gitu. Takut gitu. Siap, takut, siap. takut. Nah itu tuh ada pamalinya itu. Iya seperti itulah. Ada hal lain Berin yang mau Udah sih, dipertanyakan? udah jelas banget tadi. Udah jelas banget ya. Udah banyak
infoin juga sama Bapak. Terus terima kasih ya kita udah Oh, iya. berkunjung ke sini. Iya. Terima kasih banyak Ya. atas perizinannya Iya. semuanya, pokoknya atas waktunya juga. Ya. Ini tentu menambah wawasan bukan hanya kita aja, Iya. tapi Ini yang buat nonton nonton channel juga. Tapak Sunda Misteri ini pun semuanya pasti menambah wawasan gitu ya, Iya. seperti Iya. itu. Nah, ada hal lain yang akan dikasih tahu kepada Iya. penonton seperti apa? Ya, mungkin jangan gengsi berbahasa Sunda. Nah, Pesan saya yaitu bahwa kalau kita orang Sunda, salah satunya itu. Ya. Banyak sekali sekarang kita ke bahasa asli kita itu gengsi katanya. Mhm. Padahal kita boleh silakan berbahasa Inggris, pintar berbahasa Indonesia, bahasa Inggris silakan cari ilmu yang tinggi, tetapi tetap jangan melupakan sejarah dan budaya leluhur kita. Nah. Gitu. Luar biasa. Oh, merinding aku dengarnya. Pesannya sangat luar biasa ya. Dan Terbaik. hari ini kita ngobrol pakai bahasa nasional karena apa? Yang nonton ini banyak banget. Banyak. Bukannya kita nggak mau ngobrol bahasa Sunda, Iya, benar. gitu ya. Ya, kita menggunakan bahasa nasional, tapi kita juga asli orang Sunda. Ya. Asli pisan. Asli pisan pokoknya namanya. Asli pisan pokoknya mah. Oke teman-teman, Tapak Sunda Misteri, hari ini telah kita lewati bersama. Sangatlah luar biasa kegiatan hari ini ya Berin ya. Mantap. Oh mantap banget, suasananya keren banget dan oke banget lah intinya. Dan insya Allah mungkin nanti ke depannya kita akan explore lagi ke tempat-tempat yang sangat bersejarah gitu ya. Dan tentunya ikuti terus tetap di channelnya Tapak Sunda Misteri.